Satu objek cinta yang diajarkan oleh Islam adalah cinta tanah air. Kita berkata demikian walaupun dalam saat yang sama kita harus menggarisbawahi bahwa apa yang populer dinamai orang atau dinilai orang sebagai hadis Nabi SAW, yaitu cinta tanah air sebagian dari iman. Walaupun itu dinisbatkan kepada Rasul, namun penisbatannya tidaklah sahih. Namun, sekali lagi itu bukan berarti bahwa Islam tidak memerintahkan untuk mencintai tanah air. Tahukah saudaraku, bahwa Islam mensejajarkan agama dengan tanah air? Bacalah misalnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Surat Al-Mumtahanah ayat 8. Mengusir dari tanah air disejajarkan dengan memerangi dalam agama. Allah mensejajarkan mencabut nyawa dengan meninggalkan tanah air, karena memang tanah air perlu kita cintai. Nabi sebelum berhijrah ke Madinah, di Mekah beliau berkunjung ke suatu wilayah. Di sana beliau melepaskan rindunya sambil berkata, seandainya pendudukmu, hai Mekah, tidak mengusir aku dari Mekah, engkau tidak akan kutinggalkan. Engkau adalah negeri yang paling kucintai. Ketika sampai di Madinah, kerinduan kepada Mekah masih tetap ada. Sahabat-sahabat beliau pun mengingat kota Mekah, mengingat negeri tempat kelahiran mereka. Maka Nabi berdoa, ya Allah, jadikanlah kota Madinah kami cintai sebagaimana kami cintai kota Mekah. Cinta tanah air menjadikan si pecinta akan selalu menampakkan keindahan tanah airnya, akan selalu membangun tanah airnya, akan selalu berusaha untuk menghindarkan segala yang memberikan kesan keburukan kepada tanah airnya. Menarik juga bahwa kita dalam bahasa Indonesia menunjuk negeri tempat kelahiran kita dan tempat kita berdomisili dengan kata tanah air. Tanah, karena dari tanahnya kita lahir. Di atas tanahnya kita besar. Dari airnya kita meneguk. Dari airnya kita lahir. Tanah kita butuhkan. Air kita butuhkan. Tanah air pun kita butuhkan. Dia adalah ibu pertiwi karena dia menyayangi kita. Dia tidak kikir dengan segala apa yang dimilikinya untuk kita gunakan. Persis seperti ibu yang mencintai anaknya, bersedia berkorban untuk anaknya demi kelangsungan hidup sang anak. Begitulah tanah air, begitulah cinta kepadanya. Karena itu, kalau kita ingin melihat kesetiaan seseorang, lihatlah bagaimana kerinduannya kepada tanah air. Dan kata orang, kita boleh berpindah dari satu negeri ke negeri lain, tapi kerinduan tetaplah kepada tanah air. Dalam Al-Quran secara umum, Allah menjadikan kita sebagai khalifah yang bertugas menghadirkan sebanyak manfaat dan maslahat untuk sesama, bahkan untuk semesta. Dan Allah pun berpesan agar kita jangan berbuat kerusakan di muka bumi ini. Lalu jika kita tarik dengan makna kemerdekaan dan menjaga tanah air kita, sudah sepatutnya kita menjaga tanah air kita, negeri ini, kampung halaman kita, dari kerusakan baik yang sifatnya kerusakan fisik maupun non-fisik. Kerusakan fisik adalah dengan cara kita merusak alam, fasilitas umum, dan fasilitas lain yang sifatnya penunjang kehidupan manusia. Kerusakan fisik dapat kita segera perbaiki dan mudah dideteksi. Namun ada yang lebih besar, dampaknya yang sulit terdeteksi, namun bisa berkepanjangan kerusakannya, yaitu kerusakan akidah, akhlak, maupun ibadah. Maka tugas kita sebagai khalifah untuk menjaga bumi ini,
menjaga negeri dan tanah air yang kita cintai. Karena makna kemerdekaan bukanlah berarti kita sudah selesai dari perjuangan, selesai dari penjajahan, melainkan terus melanjutkan perjuangan, mengestafetkannya kepada generasi selanjutnya. Walau penjajahan dalam makna peperangan sudah tidak ada di negeri ini, namun modalnya masih tertinggal dalam diri kita masing-masing. Itulah hawa nafsu. Saat ini, itulah perjuangan terbesar kita, yaitu mengendalikan dan mengarahkan hawa nafsu kepada yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.